teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rifa Yulia Putri selaku moderator perwakilan dari kelompok 3. Di sini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan gagasan inovasi pangan sehat berbasis UMKM, yaitu dengan judul Inovasi Pangan Sehat UMKM Kue Balok Molabu Gluten Free. Presentasi ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zainal Arifin Magister Management. Melalui karya ini, kami mencoba menggabungkan kreativitas wirausahaan dengan pemanfaatan bahan pangan lokal yang sehat dan bernilai ekonomi. Kue balok Molabu merupakan inovasi produk pangan yang menggunakan tepung mokaf sebagai bahan gluten free serta labu kuning yang kaya akan gizi. Inovasi ini tidak hanya ditunjukkan sebagai alternatif cemilan sehat, tetapi juga sebagai peluang usaha bagi UMKM agar mampu bersaing di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup yang sehat. Adapun presentasi kali ini dipresentasikan oleh saya sendiri, Rifa Yulia Putri, lalu ada teman saya, Nalisha Fanhira, lalu ada Nawang Kurnia, dan yang terakhir ada Resti Rifatuleli. Pada pemaparan selanjutnya, kami juga akan menjelaskan latar belakang produk, presentasi bahan lokal, proses produksi, analisis biaya, hingga peluang pengembangan usaha dari kue balok Molabu ini. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah teman-teman, di slide ini aku bakalan ngejelasin latar belakang inovasi produk dari kue Molabu sendiri loh. Nah, kue balok Molabu merupakan salah satu cemilan tradisional khas Indonesia yang sudah lama dan sudah banyak banget digemari dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Namun pada umumnya kue balok sendiri masih menggunakan bahan tepung terigu yang mengandung gluten dan masih memakai bahan impor. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini terjadi peningkatan tren gaya hidup yang sehat termasuk meningkatnya minat masyarakat terhadap produk gluten free. Baik karena alasan kesehatan maupun referensi pola makan. Hal ini membuka peluang untuk melakukan inovasi pada produk pangan tradisional agar lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen modern. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi bahan pangan lokal yang sangat melimpah, seperti labu kuning dan singkong yang dapat diolah menjadi tepung mokaf. Labu kuning kaya akan vitamin, serat, dan antioksidan. Sementara mokaf sendiri merupakan tepung lokal bebas gluten yang lebih sehat dan ramah bagi pencernaan. Sayangnya, kedua bahan ini belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam pengembangan produk UMKM ini sendiri. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan inovasi pangan lokal yang tidak hanya sehat dan bebas gluten, tetapi juga memiliki nilai ekonomi serta mampu meningkatkan daya saing UMKM. Oleh karena itu, kami mengembangkan kue balok Molabu sebagai alternatif cemilan tradisional yang lebih sehat, berbasis bahan lokal, dan berpotensi menjadi produk unggulan UMKM. Nah, di slide ketiga ini, di sini aku bakalan ngejelasin rumusan masalah sampai tujuan kegiatan diproduksinya kue balok Molabu ini, teman-teman. Nah, dari sisi rumusan masalah yang pertama itu, di sini kita tuh masih menemukan minimnya kue balok yang diproduksi menggunakan bahan pangan lokal. Sebagian besar produk kue balok yang beredar di pasaran masih menggunakan tepung terigu dan banyak memanfaatkan bahan lokal alternatif. Permasalahan kedua yaitu kurangnya cemilan tradisional yang gluten free namun tetap bergizi. Padahal kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat yang terus meningkat sehingga kebutuhan akan cemilan sehat juga semakin besar. Yang ketiga, pemanfaatan labu kuning sebagai bahan pangan lokal masih tergolong terbatas. Meskipun memiliki kandungan gizi yang tinggi dan mudah ditemukan di Indonesia. Dan yang keempat, persaingan UMKM kuliner yang makin ketat. Menurut pelaku usaha, untuk terus berinovasi agar produknya memiliki keunikan, nilai tambah, dan serta daya saing di pasar. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka kami merumuskan beberapa tujuan kegiatan. Yaitu tujuan pertama adalah menghasilkan produk kue balok gluten free yang berbahan dasar dari tepung mokaf dan labu kuning sebagai alternatif cemilan sehat. Yang kedua, meningkatkan nilai gizi serta daya tarik kue balok baik dari segi rasa, tekstur maupun tampilan produk. Dan yang ketiga yaitu menyusun SOP produksi yang higienis dan konsisten sehingga kualitas produk tetap terjaga dan layak dipasarkan sebagai produk UMKM. Dan tujuan terakhir yaitu menganalisis kelayakan usaha
agar kue balok Molabu ini dapat dikembangkan sebagai UMKM yang berkelanjutan dan memiliki prospek jangka panjang. Nah, di slide 4 ini aku bakalan ngejelasin deskripsi produk serta keunggulan dari kue balok Molabu itu sendiri. Kue balok Molabu merupakan inovasi kue balok yang dibuat dengan menggunakan tepung mokaf dan labu kuning sebagai bahan utamanya loh teman-teman. Penggunaan tepung mokaf ini menjadikan produk kue Molabu ini bebas gluten, sehingga lebih aman dan ramah bagi konsumen yang memiliki sensitivitas terhadap gluten maupun yang menerapkan pola hidup sehat. Dari segi tekstur, kue balok Molabu ini memiliki karakter yang sangat lembut, moist, dan legit, sehingga tetap nyaman dikonsumsi meskipun tanpa menggunakan tepung terigu. Warna kuning pada kue berasal dari warna alami labu kuning, tanpa bahan pewarna buatan sehingga tampil lebih natural dan lebih menarik. Selain itu, produk ini juga disajikan sangat fresh from the oven, sehingga kualitas rasa dan aromanya tetap terjaga. Selanjutnya, terdapat beberapa keunggulan produk yang menjadikan nilai tambah kue balok Molabu, yaitu yang pertama, produk ini bebas gluten atau gluten free dan lebih ramah bagi kesehatan. Yang kedua, menggunakan bahan baku lokal sehingga mendukung pemanfaatan sumber daya dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan impor. Yang ketiga, kue balok Molabu ini kaya akan serat dan vitamin A yang berasal dari labu kuning, sehingga memberikan manfaat gizi tambahan. Yang keempat, memiliki warna alami dan tampilan yang menarik sehingga dapat meningkatkan minat konsumen. Yang kelima, produk ini memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang sangat khas yang bisa membedakan dari kue balok pada umumnya. Dan yang terakhir, kue balok Molabu lebih mudah dikembangkan dengan berbagai varian topping, sehingga membuka peluang inovasi rasa sesuai selera pasar. Dengan berbagai keunggulan tersebut, kue balok Molabu ini diharapkan dapat menjadi cemilan sehat berbasis lokal yang tidak hanya lezat tetapi juga memiliki daya saing sebagai produk UMKM. Selanjutnya saya akan membahas segmentasi pasar. Yang pertama, demografis. Kami memfokuskan pada kelompok usia produktif dan dinamis, yaitu 15 hingga 30 tahun. Yang kedua ada psikografis. Target audiens kami adalah mereka yang memiliki minat pada cemilan unik namun tetap memiliki kesadaran tinggi terhadap aspek kesehatan. Yang ketiga ada geografis. Lokasi yang kami sasari adalah titik-titik strategis dan mobilitas tinggi seperti area kampus, perkantoran, dan pusat kuliner. Untuk target utama tersendiri yaitu kalangan pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama kekuatan. Keunggulan utama kami terletak pada produk yang sehat dan inovatif. Selain itu, efisiensi produk kami terjaga karena bahan baku lokal sangat mudah didapatkan. Yang kedua ada kelemahan. Kami menyadari bahwa edukasi pasar masih sangat diperlukan karena konsep produk yang baru. Tantangan lain adalah bahan baku segar yang harus selalu di stok untuk menjaga kualitas. Yang ketiga yaitu peluang, di mana peluang ini sangat besar pada tren makanan sehat yang sedang meningkat serta kekuatan dukungan media sosial untuk pemasarannya. Yang terakhir ini ada ancaman. Faktor eksternal yang harus kami waspadai adalah persaingan dengan produk balok, kue balok, serta dinamisnya perubahan selera konsumen. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada strategi pemasaran. Pada slide ini menjelaskan bagaimana produk Molabu dipasarkan menggunakan konsep brands, plans, dan promotion. Yang pertama di sini ada brands. Balok Molabu dijual dengan harga 15.000 sampai dengan 20.000 per pieces. Rentan harga disesuaikan dengan seperti varian rasa, original, coklat, keju, dan topping. Dan bahan baku yang digunakan seperti labu kuning dan tepung mokaf. Lalu ada target pasar mahasiswa dan masyarakat umum sehingga tetap terjangkau namun bernilai jual. Lalu poin yang B di sini place atau tempat penjualan produk dipasarkan melalui dua jalur yaitu online seperti Instagram, TikTok, dan marketplace. Tujuannya agar produk mudah dikenal, terjangkau konsumen lebih luas, dan mengikuti kebiasaan belanja masyarakat saat ini. Untuk offline seperti kantin, bazar, dan sistem titip jual.
Penjualan offline membantu konsumen melihat dan mencicipi produk secara langsung sehingga meningkatkan kepercayaan. Poin yang terakhir yang C, di sini ada promosi. Promosi dilakukan melalui seperti yang pertama, diskon launching untuk menarik pembeli awal. Yang kedua, ada konten media seperti foto, video, dan testimoni. Yang ketiga, ada sampling produk agar konsumen bisa mencoba langsung rasa balok mohlabu. Yang keempat, ada strategi ini bertujuan meningkatkan daya tarik dan mempercepat pengenalan produk. Selanjutnya ada slide penjelasan proses produksi, pengemasan, dan analisis biaya. Yang pertama ada proses produksi. Proses produksi balok mohlabu dilakukan secara bertahap agar kualitas produk tetap terjaga. Yang pertama ada persiapan bahan dan alat. Yang kedua pengolahan labu kuning. Yang ketiga ada pembuatan adonan. Yang keempat pencetakan ke loyang. Yang kelima pemanggangan. Yang keenam ada pendingin dan pemotongan. Dan yang terakhir ada pengemasan. Alur ini menunjukkan bahwa produk dilakukan secara terstruktur dan higienis. Lalu untuk selanjutnya ada pengemasan. Pengemasan dirancang untuk menjaga kualitas dan menarik minat konsumen. Seperti misalnya yang pertama ada menggunakan dus food grade ramah lingkungan. Yang kedua label produk lengkap seperti nama, komposisi, dan tanggal produksi. Yang ketiga ada desain kemas menarik dan informatif. Yang keempat ada menjaga kebersihan serta kualitas produk. Yang kelima, kemasan tidak hanya dilindungi produk tapi juga meningkatkan nilai jual. Lalu untuk selanjutnya pembahasan analisis biaya. Pada bagian ini menjelaskan perhitungan biaya produksi. Yang pertama ada fixed cost. Di sini ada 2.723.000. Biaya tetap seperti alat dan perlengkapan. Yang kedua ada variable cost yaitu 500 pieces. Di sini ada 1.191.000. Biaya bahan baku dan produksi. Total biaya produksi di sini ada 3.914.000. Analisis ini menunjukkan bahwa usaha balok mohlabu memiliki perencanaan keuangan yang jelas dan realistis. Dari strategi pemasaran, proses produksi, hingga analisis biaya, balok mohlabu dirancang sebagai produk inovatif, sehat, dan memiliki peluang usaha yang menjanjikan. Selanjutnya yaitu HPP atau harga pokok produksi. HPP menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi pieces balok mohlabu. HPP per pieces sebesar 7.900 sudah mencakup bahan baku seperti mokaf dan labu, tenaga kerja, dan biaya operasional. Harga jual ditetapkan 16.000 sehingga terdapat margin keuntungan yang cukup besar per produknya. Berikutnya yaitu BEP atau break even point. BEP berada di kurang lebih 200 pieces per bulan. Artinya pada jumlah tersebut usaha tidak rugi dan tidak untung. Target produksi 500 pieces per bulan, sehingga jumlah penjualan sudah melewati titik impas. Dengan HPP yang relatif rendah dan target produksi di atas BEP, usaha balok mohlabu dinilai layak dan menguntungkan untuk dijalankan sebagai UMKM. Dari perhitungan HPP dan BEP ini dapat disimpulkan bahwa usaha balok mohlabu memiliki potensi keuntungan yang baik karena target produksi sudah jauh melewati titik impas. Berikutnya ada keuntungan. Pada slide ini ditunjukkan proyeksi keuntungan usaha pendapatan per bulannya yaitu 8 juta. Keuntungan per bulannya yaitu 4.086.000. Keuntungan per tahunnya yaitu kurang lebih 49.032.000. Yang artinya usaha ini tidak hanya menutup biaya dari produksi, tetapi juga mampu memberikan laba yang stabil dan berkelanjutan jika dikelola dengan baik.
Dengan asumsi penjualan stabil setiap bulan, Balok Molabu mampu menghasilkan keuntungan lebih dari 4 juta rupiah per bulannya. Sehingga secara finansial usaha ini sangat menjanjikan. Slide selanjutnya ada dampak dan manfaat. Usaha Balok Molabu tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonominya. Yang pertama, mendorong pertumbuhan UMKM berbasis pangan lokal. Yang kedua, memberdayakan petani singkong dan labu kuning. Yang ketiga, menyediakan camilan sehat bagi masyarakat. Dan yang terakhir, mendukung diversifikasi pangan nasional. Selain menguntungkan secara ekonomi, Balok Molabu juga memberikan manfaat sosial dengan mendukung pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sebagai penutup, Balok Molabu bukan hanya sekedar produk cemilan, tetapi merupakan inovasi pangan lokal yang sehat, bernilai gizi, dan memiliki potensi ekonomi yang besar. Kami berharap usaha ini dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.